potongan rambutnya Muka kebun. Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole katanya harus potong kayak gini biar bisa dipikir Jeffrey Nicole, kalau enggak Reza Arab. Tapi nggak cuman satu tipe aja, bisa dia kualifikasi dari cewek Batak ini banyak. Baik itu dari tampang, dari harta dan lain-lain. Kamu kalau nggak sama aku sama siapa, kata dia gitu. Siapa yang mau sama? Udah jelek, gini gitu. Sampai segitunya gitu. Oh gitu. Sebenarnya sih dia nggak sama, cuman kayak nggak ada pilihan lain aja. Nyerah. Iya. Ya udah kayak maksudnya gini kan. Ya udahlah. In the moment. Iya, lo aja gitu loh, anjing. Pernah nggak sih kalah telak gitu loh? Kalah telak itu bukan kayak ditolak. Ngaca dong lu, deketin gua, jelek muka lu. Nggak pernah aku lakuin. Sebenarnya bukan karena aku jauh ke sana itu, enggak. Tapi doa yang aku sampaikan itu nggak pernah aku lakuin gitu loh. Halo teman-teman, ini jam 12 malam. Jam 12. Nah, ini episode pertama. Ini episode pertama kita, Bang. Episode pertama ini udah berakhir, makanya suasananya. Di sini ada baju, ada celana-celana, di itu ada kompor, kopi-kopi asbak, pakaian kotor semua ada. Nah, ini nih sebenarnya udah lama banget nih direncanain pengen podcast, tapi nggak jadi. Akhirnya kan laki-laki kan spesifik sama identik sama dunia malam, jadi kita podcastnya malam lebih enak, Bang. Makanya jadinya malam. Tapi udahlah, jadinya malam, Bang. Nih, Bang, abang harus kenalan dulu sama cewek-cewek cantik di sini. Cara kenalannya gimana tuh? Kenalannya sekul abang aja. Nama saya Juventri. Pekerjaan apa? Asal juga. Oh iya, asal dari Medan sih. Asal dari Medan. Pekerjaan, lagi mencari pekerjaan. Kira-kira gitu. Nih aku denger nih, Bang, ya. Katanya Bang Juven ini udah lama banget di Bogor. Makanya kan kebetulan perantau juga, kita kan sama perantau kan. Udah lama banget. Apa sih pertama kali abang ke Bogor tuh tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? 2011. 2011. Iya, 2011. Mau kuliah itu. Oh, itu tujuannya mau kuliah. Mau kuliah. 2011. Naik pesawat berarti. Naik pesawat dong. Tapi apa boleh tahu abang kuliah di IPB? Di IPB. Jurusan apa, Bang? Jurusan perkebunan. Makanya Oh, ya. dari potongan rambutnya Muka kebun. Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole katanya harus potong kayak gini biar bisa dipikir Jeffrey Nicole, kalau enggak Reza Arab. Iya. Tapi moralnya nggak sama, beda. Moralnya harus beda. Harus beda. Kenapa? Oke. Pokoknya selama abang kuliah ada nggak pengalaman menarik yang pernah abang, atau pengalaman yang paling abang ingat lah? Ada nggak? Tentang apa aja? Mau cinta, mau berantem, atau ada hal-hal yang nggak bisa bikin abang lupa lah? Oh, ada. Banyak berarti. Ada yang paling ingat lah, berantem. Pertama kali kesini kan namanya juga orang Medan. Ya sama lah kayak kalian kan. Darahnya. Jadi perantau tuh gitu, maaf ya. Masih nggak punya otak. Kalau orang pertama kali sampai sini kita nggak takut mati lah gitu. Jadi kalau ada yang ini, kita udah nggak takut, udah nggak peduli ini. Jadi dulu adalah kita kelompok kecil, kelompok kecil. Nah, di situ kita ngerayain ulang tahun jam 12 di posisi dekat-dekat kosan itu kan. Nah, itu zaman abang kuliah tuh. jam 12 malam itu kalau nggak salah. Nah, sebenarnya aku nggak mau berantem. Cuman adalah yang buat aku jadi emosi. Karena si yang ngelarang kita buat bubar itu ngatain temenku cewek. Dia bilang gini, "Kamu lagi nih gimana nih? Perempuan jam segini berkeliaran. Anak pelacur ya kamu," digituin. Jadi Padahal yang ngomong itu ibu-ibu. Jadilah bapaknya aku sikat di situ. Nyampe lah ke senior, karena aku dipanggil senior. Di situ pertama kali juga aku kenal senior.
Tadi aku nggak ikut-ikut organisasi. Pertama kali aku ini, ya itu, barulah, oh ternyata yang ngelarang kita itu orang Batak juga, satu marga sama aku ternyata. Tapi abang taunya sesudah itu. Sesudah itu taunya. Karena perempuan, masalahnya itu doang. Iya. Sama sih kayak kita, kalau perempuan sih. Kalau Gampang aku dia maki-maki anjing apalah, Iya, ngomong masalah. kotor nggak ada masalah sih. Tapi kalau dia udah perempuan, apalagi dikatain dia pelacur, yang ngomong juga ibu-ibu, kayak gak wajar gitu. Jadi lo berantem di situ sama bapaknya. Gitu. Itu yang paling ku ingat sih, karena pertama kali banget lah gitu loh. Pertama kali kelompok kecil kami dibentuk, ya udah pertama kali Itu juga. berkesan. Jadi berkesan banget itu. Pertama kali namaku ketahuan Oh ini nih. di teman-teman gitu. Sebelum Jeffrey Nicole naik kan. Nah. udah ada sebelum- Nggak, maksudnya di tongkrongan di temen-temen. Tadinya aku itu orangnya introvert lah, jarang bergaul gitu. Cuman ya terpaksa lah. Emang iya sih, kita emang mentah-mentah perantau bang. Iya. Kalau aku dari timur sih kesini kayak gengsi gitu buat bergaul dulu kan. Kayak Gengsi, gengsinya tinggi. takut salah bahasa, takut Iya. banyak lah takutnya. Takut di insecure juga. Iya, takut di Batak-batakin. Iya. Apa lu Batak? Biasanya gitu orang. Nah, semenjak sesudah itu abang beres kuliah, terus ada pekerjaan apa nih yang abang? Oh enggak. Semenjak abang kuliah nih, ada nggak? Tapi dalam cinta ya. Oh. Pernah nggak abang ketemu sama cewek sini, cewek bukan daerah, bukan orang Batak, Oke. bukan orang, tapi orang sini lah, orang Bogor lah, Orang Bogor banyak. yang bikin kesan lah. Ya, yang berkesan ya Banyak ada. katanya. Bukan, maksudnya ada banyak. Maksudnya banyak teman-teman yang bukan orang Batak juga, karena memang dari Medan aku udah berprinsip beda sama orang Medan lain gitu loh. Maksudnya kalau orang Medan itu di mana Medan, di mana kita pijak bumi, di situ Medannya kan. Oh iya. Maksudnya itu sebenarnya bukan kita bawa Medan ke sini gitu loh. Maksudnya jadilah pribumi di sini gitu loh. Gitu loh. Kalau jangan orang paksa bahasa Medan gitu loh. Kita bawa nih bahasa Medan ke sini, nggak bisa. Kita dong yang harus bisa bahasa Sunda. Itu sebenarnya artinya, cuman salah. Kebanyakan orang itu mengartikan di mana bumi kita pijak, di situ Medannya itu, dia bawa Medannya ke sini, nggak bisa. Ya nggak ada orang yang mau diusir dari kampungnya sendiri kan. Jadi aku lebih banyak teman-teman Sunda sebenarnya dulu waktu kuliah itu, gitu sih. Pas abang kuliah itu pernah nggak sambil kerja gitu? Oh pernah, lumayan pahit juga kan. Aku kerja di warkop, jadi depan kosanku itu kan warkop. Nah aku kerja di situ, Di mana nih bang? di Malabar. 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 Nah aku kerja di situ sambil kuliah pagi kan, kuliah. Belajar kopi juga di situ. Makanya aku ngembangin kopinya kan sebenarnya dari warkop, karena memang ada basic gitu. Nggak, maksudnya aku nggak gengsian gitu kalau ini. Ya walaupun apa ya, sebel aja ngeliat orang gitu loh, enak gitu hidupnya kan. Kayak kita yang nggak mampu ini kan sebel gitu. Orang bisa main, kita ya kerja lah biar bisa ngerokok sama makan lah gitu. Tapi pas abang lulus tahun berapa? Aku lulus, kebetulan aku ngambil D3 IPB kan. Aku lulus 3 tahun, berarti 2014. 2016 Iya, lulus. lulus 2014. Pas abang sesudah abang lulus tuh udah ada pekerjaan yang Oh, tetap belum. apa belum? Belum. Aku tetap kerja di situ sambil Di kuliah. warkop tadi. Di warkop tadi. Kerja sambil kuliah, sambil lah apa yang apa namanya, berteman lah. Cari-cari teman lah. Iya, cari-cari teman lah. Relasi. Relasi. Kebetulan banyak juga senior. Nah kebetulan aku ada basicnya di sana, jadi aku ketemulah sama temenku juga yang ya abang-abangan kita lah, yang punya duit lah istilahnya. Barulah kita bentuk. Tadi aku udah mau kerja, cuman diajakin buka coffee shop gitu. Jadi aku buka coffee shop bareng-bareng sama abang-abangan itu semuanya. Dari yang tadi basicnya cuman warkop. Warkop. Bisa Akhirnya aku belajar kopi sampai udah bisa sampai sekarang nih. sampai sekarang. Nah tadi tuh bang, pas abang udah lulus, abang masih kerja di warkop tadi, pas Masih. udah buka tempat kopi tadi yang punya bareng sama abang-abang itu, Iya. ketemu nggak sama cewek gitu kan di sini? Oh dari
Dari kuliah sebenarnya udah ketemu cewek sini, memang ya pacarannya. Aku pacaran sama orang Batak itu cuma sekali lah. Nah, apa yang bukan mau membandingkan ya, maksudnya tanya pendapat aja nih. Menurut abang apa yang paling membuat beda tuh secara garis besar aja nih dari cewek Batak sama cewek Sunda? Atau ada hal yang abang spesifik abang lebih ini gue mending sama di sini aja deh daripada cewek Batak gitu. Kalau Batak itu identiknya itu pride-nya. Nih Sunda nih cantik, sama cantiknya sama Batak. Tapi Batak itu kayak di sini, gitu. Jadi Batak itu punya pride sendiri dia, gitu. Jadi dia nggak cuman satu tipe aja. Bisa dia kualifikasi dari cewek Batak ini banyak. Baik itu dari tampang, dari harta dan lain-lain, gitu. Oh, berarti itu alasan apa? Iya, kalau katanya cewek Batak bisa lulus, sebenarnya enggak. Tapi enggak banyak cewek Batak ya, enggak semua. Sebagian lah, tapi kebanyakan karena pride-nya tadi itu. Iya. Karena kan kalau kita di Batak ini pride-nya gitu. Kau ini apa sih gitu. Jadi itu yang membuat abang mending daripada sama cewek Batak ini cantik-cantik lah. Dulu Iya. kan gitu kan kalau masih anak-anak kuliah lah. Lebih menghindari sakit hati sih kalau aku ya. Bukan pernah? Iya, maksudnya aku lebih menghindari sakit hati, makanya aku nggak terlalu fokus buat ngejar boru Batak itu cewek-cewek Batak waktu itu nggak terlalu fokus karena aku menghindari sakit hati tadi. Karena kan kita ngaca lah, dan aku butuh cewek yang cantik dan kaya pada saat itu kan, apalagi pada saat kuliah. Iya kan? Gitu. Kalau kita pacaran sama yang nggak mau ngasih kita duit, susah juga. Makan mie juga. Jadi harus punya pacar itu pada zaman itu yang bisa ngebiayain kita, benar-benar bisa. Makanya aku nggak bisa aja aku nikahin gitu tuh cewek. Tapi pacarin ya? Pacarin bisa. Dari sekian banyak cewek-cewek yang di sini, cewek Bogor lah. Nah, sekian banyak apa? Emang banyak Bang? Ya gitu aja. Berarti ada yang paling berkesan ya? Ada. Yang semuanya berkesan. Bullshit lah, mantan terindah lah. Kalau udah mantan berarti nggak terindah. Nggak terindah dong. Iya. Tapi ada kesannya nggak? Gitu. Yang paling abang ingat lah dari semua sekian banyak ini lah. Apa semua punya kesan masing-masing gitu? Semua punya kesan masing-masing dan semuanya ku ingat. Karena kalau cewek Sunda ini baik-baik, asli baik-baik. Iya. Gitu. Dari bahasanya. Ya. Dari bahasanya baik-baik, terus perhatiannya perhatian banget. Tapi abang dipanggil AA juga kan? Dipanggil abang tetap. Dipanggil abang. Orang ini tetap manggil kita abang kok. Gitu. Dia adalah dulu mantanku, baik juga, ngebiayain aku, beliin makan, beliin rokok, padahal kita pengangguran. Jadi baik, benar-benar baik cewek-cewek sini itu sebenarnya. Udah cantik, baik lagi. Iya. Tapi waktu itu abang lihat ke situnya nggak? Yang tadi abang bilang, maksudnya pas abang pacaran abang lihat ke situnya nggak? Kayak apa cuman karena kondisi ini jadi kita pacaran aja biar gue makanya enak lah gini lah. Enggak sebenarnya, karena memang dia cantik aja. Kita kan laki-laki ya deketin cewek cantik dulu kan. Iya bullshit kalau dia nggak cantik kok. Makanya siapa yang mau cari dulu makanya karena cantik aja. Sebenarnya aku juga dulu berteman sama banyak cewek-cewek Batak juga, cuman ya tetap aja kan kalau cowok itu kan maunya cowok aja gitu loh. Gitu. Jadi ya karena cantik aja deketin, kan nggak tahu kalau dia kaya, kalau dia punya duit kan nggak tahu. Pas udah jadian jalan baru tahu kalau dia punya duit gitu. Kesini kan kita lulus butuh ngeprint lamaran, kan itu dia yang biayain itu semuanya. Gitu. Itu bisa dibilang pacar pertama aku sih itu. Pacar pertama ya. Di sini, tapi dia di sini. Ya di Bogor. Pacar pertama di Bogor. Temen sih, maksudnya temen. Aku itu nggak pernah kayak pacaran gitu. Kayak mau nggak kamu jadi pacarku, enggak kayak gitu. Jadi kayak temenan. Ya udah kayak ya dia juga nggak bisa tanpa kita gitu loh. Terus dia cewek ini kan kemana-mana harus dianterin gitu kan. Empatinya dapet. Jadi kayak ya berusaha baik aja, kan nggak punya duit. Jadi cowok. Berarti abang nggak nembak nih? Enggak. Kayak lu mau nggak jadi pacar? Enggak, kesini aja, maksudnya aku tanya. Terusnya aku lebih kayak aku cemburu gitu aja. Akhirnya iya, aku cemburu kamu dekat sama cowok-cowok gini, tinggal gitu.
Oh ya udah kan. Akhirnya si cowok Jadi cewek terus maunya gimana gitu paling. penting ada omongan komunikasi. Coba kalau sama guru Batak mana ada. Kalau mata tahu. Emang lu siapa gitu kan kalau cewek Batak. Terus cewek Batak itu bagus, dia enggak enggak cuma temenan aja. Cuman adalah pacarku orang Batak dulu. Yang sebelum yang ini nih. Ya, sebelum pertama kali mulai cewek Sunda terus yang aku deketin. Maksudnya bukan aku deketin, deket. Ada dulu pacarku Batak. Jadi itu benar-benar sakit sih sebenarnya omongan dia itu. Jadi ini sebenarnya kita yang muda ini sebenarnya makanya kasih tahu, jangan sakit hati. Sebenarnya setelah aku analisa orang Batak sama orang sini itu ceweknya kalau nyemangatin cowok itu beda. Kalau cewek Batak itu dia nyemangatin cowoknya nggak kayak cewek sini. Kalau cewek sini kayak semangat lah, ayo gitu difasilitasin gitu, disayang gitu. Kalau Spirit kan jadi. Kalau cewek Batak itu cara nyemangatinnya berbeda. Dia lebih kayak merendahkan. Merendahkannya itu kayak aku nggak mau ya. Bapakku udah kayak gini-gini. Memang bapaknya kaya gitu. Bapakku udah kayak gini. Aku nggak mau ya nikah sama orang yang kayak gini. Gak ada masa depannya gini. Gitu. Kamu kalau nggak sama aku sama siapa, kata dia gitu. Siapa yang mau sama kamu? Udah jelek, gini. Gitu. Sampai segitunya gitu. Oh gitu. Setelah Bang analisa sendiri, ternyata itu cuman pendorong kita, maksudnya yang ngaca lah, lu udah jelek, ya kaya minimal gitu, maksudnya dia gitu loh. Terus ya aku pengen nikah sama kamu tapi jadilah sesuatu gitu. Cuman kan caranya nggak gitu kan. Di situ aku kayak masih muda kan. Jadi kayak aku pikir apa sih gitu. Ya udah aku jadi berpikir ke iya. Jadi nekan Iya. Ya udah aku kayak ya udah kalau memang nggak ada yang mau sama aku juga nggak ada masalah gitu loh. Terakhir aku diputusin lah sama dia. Biasanya cewek Batak itu gitu, dia mutusin itu nggak ada dalam hatinya, nggak ada dalam kamus cewek Batak mutusin cowok itu kok, kecuali cowok itu selingkuh ya. Jadi cewek Batak ini kebanyakan setia lah. Sebenarnya mau dia dibawa pacaran sampai berpuluh-puluh tahun juga, dia itu cewek yang paling setia. Cuman ada aja memang. Cuman kebanyakan setia cewek Batak ini. Jadi mau sampai 7 tahun nggak dinikah-nikahin juga dia masih oke, masih nungguin gitu loh. Cuman mulutnya aja rada bawel. Itu doang. Ya aku yang nggak suka bawel ke cewek ini kayak ya udah maunya gimana gitu, langsung ambil aja keputusan gitu loh. Nah, habis dari itu aku sakit hati lah kan, ya udahlah gitu, diputusin, ngetes ternyata mutusin itu. Ya kalau aku lebih kayak misalkan hari ini dibilang kayak gini, ya udah aku tanemin aja memang hari itu yang kayak gitu terjadi gitu loh. Aku lebih memilih galau daripada nerusin lagi gitu loh. Sakit hati lagi nanti kalau misalkan apa yang dia minta aku nggak bisa kasih gitu loh. Kayak oh ya udah. Ya udah aku coba buru-buru move on lah. Baru aku ketemu sama pacar pertamaku yang orang sini itu. Yang tadi itu. Bukan pacar sih sebenarnya, nggak pacaran, nggak kayak gitu-gitu sebenarnya, cuma partner aja, temenan gitu. Tapi cemburu. Iya, tapi cemburu. Maksudnya ya udahlah aku cari partner lain yang nggak bisa bikin aku cemburu gitu loh. Maksudnya kan banyak kan cewek-cewek yang nggak aku suka bisa aku jadiin partner, temenan, ngopi atau jalan. Tapi aku nggak cemburu dia dideketin orang karena aku memang nggak ada rasa gitu. Daripada aku jalan tapi aku sakit, ya mending aku jujur lah gitu. Dan akhirnya ternyata dijawab perasaan sama gitu. Iya. Sebenarnya sih dia nggak sama, cuman kayak nggak ada pilihan lain aja. Nyerah. Iya. Ya udah maksudnya gini kan. Ya udahlah. In the moment. Iya, lumayan lah gue ini mobil ini kayaknya pas di iya, dapat supir gitu kan. Sebenarnya dia banyak pilihan sebenarnya dia itu. Pas dari si kakak itu yang tadi orang sini putus pacar pertama kan tadi. Iya. Nah, berarti tapi gue mau nanya dia, abang kan Kristen. Iya. Beda agama berarti. Beda agama. Selama pacaran di sini, abang beda agama sama cewek-cewek. Beda agama. Bener-bener ya aku juga enggak. Maksudnya aku kan agamaku kan gara-gara orang tua aku juga ya. Aku juga jarang gereja. Bukan jarang lagi, nggak pernah malah. Mohon maaf. Iya, nggak pernah gitu loh. Ya karena memang ini aja orang tua Kristen, ya udah aku ikut Kristen aja gitu. Tapi aku nggak pernah pacaran di belakang, tetap aku kasih tahu ke orang tua. Walaupun karena omel kayak gitu, jadi ya udah berjalan aja gitu.
Nah, long time lah. Long time pas abang berhubungan tuh paling lama berapa? Sama mantan keberapa? Oh iya lah, sama mantan keberapa berapa lama tuh? Sama mantan keberapa berapa lama? Sebenarnya aku lebih lama pacaran itu sama yang pertama itulah. Yang pertama itu lah. Ya karena memang benar-benar pacarannya di situ sebenarnya. Benar-benar pacaran gitu loh. Pacaran itu kan kita harus seimbang ya. Iya. Cuman aku sama dia nggak sepadan aja. Umurnya. Bukan agamanya. Oh iya. Iya, Kalau terlalu tinggi kalau kata lagu Iya. Sunda, kan? Iya, apa hubungannya terlalu jauh gitu loh. Kalau frekuensinya sama gitu loh. Buat Udah dia dapat lah ya. udah dapat. Dan apa namanya? Dia orangnya apa care, aku juga care dan nggak terlalu banyak nuntut yang kayak lain-lain gitu. Karena dia kan memang punya duit sendiri gitu loh. Pacaran itu kan gitu kan, nggak melibatkan cowoknya kayak gitu-gitu. Kalau yang selebihnya itu kan kayak kupikir ya orang suka kita apa sih gitu loh. Biasanya deketin cewek itu gampang gitu loh, apalagi misalkan nanti kita jadi cowok yang bisa bawa dia main, kan cewek itu butuhnya main doang gitu. Pasti bisa lah. Berarti yang pertama inilah yang mungkin buat abang berkesan banget gitu ya. Karena Iya. mungkin lama waktunya. Lama waktunya berapa? Itu yang buat buat abang nih yang paling berkesan di antara mantan-mantan gue di Bogor tuh itu doang. Iya, Pak. paling berkesan. Berkesan gitu ya. Karena tadi itu ya waktunya agak lama gitu ya. Agak lama karena Tapi boleh tahu putusnya kenapa? Bang? dia selingkuh. Nggak ada pilihan kan dia. Bukan nggak ada pilihan buat memilih aku gitu. Maksudnya nggak ada alasan dia milih aku gitu. Tau juga nggak bakal bisa kan. Oh iya. Gitu. Tapi di situ abang sakit hati juga. Sakit hati lah, harusnya ngomong gitu. Jadi dia selingkuh, benar-benar selingkuh gitu, ketahuan. Abang ketahuan itu udah kesini baru ketahuan. Iya, udah kesini-sini baru ketahuan. Dan aku juga jarang sebenarnya. Abis deh. Sebenarnya aku nggak baik-baik banget lah. Nggak baik-baik banget. Masih suka jalan sama perempuan lain juga memang. Di belakang. Ya namanya Berarti laki. sama aja dong. Enggak lah. Makanya aku bilang tadi kan sebenarnya yang benar-benar pacaran itu yang itu gitu loh. Kan ada kita benar-benar pacaran, benar-benar enggak gitu. Sama yang mana gitu. Kalau cuman jalan-jalan gitu aja kayaknya. Ya tapi kalau beda konteksnya kalau cewek. Sekarang sama seperti kita kalau cowok deketin cewek itu ngapain sih gitu loh. Ya kan berarti cowok yang deketin cewek kita mau ngapain coba? Sama kayak di otak kita dong. Iya betul. Jadi kalau cewek selingkuh itu udah nggak ada alasan gitu loh buat balik itu enggak. Semoga cewek gue nggak selingkuh ya. Jangan lah. Jangan sampai lah. Jangan sampai sih yang Nah, bang, kan dulu tuh kalau awal-awal orang tuh kalau apalagi mahasiswa lah, kalau baru pacaran tuh di zaman kuliah tuh apa ya pikirannya masih anak-anak lah, masih pengen cinta-cinta monyet lah. Cinta-cinta monyet. Nah abang pas sadar tuh, ternyata nggak gini nih, gue harus lebih kayak gini nih, ambil jalan gini. Nah pas abang udah di posisi mana tuh? Atau udah sama siapa abang baru ngerasa itu atau gimana? Cinta monyet ya. Sebenarnya nggak ada cinta monyet itu. Gak ada. Nggak ada. Karena ada juga kok yang pacaran dari kelas 1 SMA sampai nikah. Ada juga. Berarti jodohnya. Iya, maksudnya karena memang kita manusia aja yang berubah-berubah. Iya, iya. Iya, kita jadi manusia aja yang nggak pernah puas gitu. Misalkan kita udah punya pacar dari SMA, terus kita berangkat kuliah. Misi kita kuliah kan. Iya. Tapi ketemu lagi teman-teman yang, bajunya lebih bagus dari cewek gue yang di kampung. Iya. Cakep banget. Terus apalagi kita jadi cowok pinter, dicetin terus. Iya. Ya, sebenarnya manusia cowoknya aja, apalagi sebagai cowok ya, nggak kuat gitu godaan. Iya. Itu sebenarnya yang bikin orang putus. Benar. Sebenarnya anak SD cinta-cintaan juga gak ada masalah. Itu kan hormon dia. Iya. Kenapa dia bisa suka cewek gitu. Jadi gak ada alasan. Dia kalau emang si cowok tuh emang kalau udah lihat Iya, nggak bisa bohong. nggak bisa bohong. Jadi kalau memang cinta monyet itu kalau menurutku nggak ada ya. Cinta monyet kayak gitu enggak. Kalau cinta ya cinta. Beda cinta sama suka ya.
apalagi sange. Sange. Iya. Iya, betul. Jadi kalau sange bisa mungkin ya kalau udah beres ya udah beres gitu loh. Kalau cowok ya. Kalau cinta itu kayaknya mau udah beres juga tetap cinta gitu loh. Mau udah keriput juga tetap cinta. Iya, betul. Gitu. Pokoknya nggak ada lah cinta-cinta monyet lah. Itu karang-karangan aja. Iya, berarti manusianya aja berarti. Heeh. Terus kalau sampai abang pernah nggak ngerasa sampai satu momen, satu titik di mana abang ngerasa kayak pacaran kayak gini nggak ada artinya, gue pengen nikah aja langsung lah Ada ini di usia ini di usia sekarang. semenjak itulah. Nah, perspektif abang ketika abang udah pokoknya udah berapa banyak cewek lah abang pacarin lah, entar dengan segala motivasi atau tujuan yang udah dibangun sama-sama nih, abang udahlah, pernah nggak abang kayak berpikir kenapa sampai abang berpikir kayak gitu lah alasan? Oh, alasan kenapa aku berubah Iya. gitu. Sebenarnya karena apa ya? Karena itu tadi. Jadi aku bukannya nggak bisa nikah sama cewek yang ku ceritain itu. Bisa aja, karena aku mau pindah. Yang tadi ku bilang aku nggak punya iman sebenarnya. Aku nggak tahu agamaku apa, Iya. ya kan? Aku nggak tahu Tuhanku siapa juga. Kayak aku nggak pernah berdoa minta rezeki. Yang penting aku makan, ngerokok, aku bisa senang-senang, bisa nongkrong. Iya. Ya itu nggak pernah aku minta. Aku jujur aja nggak pernah berdoa aku dalam hidupku pada saat itu. Jadi kalau disuruh orang tua ibadah juga berdoa gitu, ya itu ngasal doanya. Doa itu kan harus dari hati kan. Iya. Kayak cuman menghargai orang tua aja. Jadi itu kok karang-karang aja gitu. Makanya tapi adalah yang bikin aku kayak semuanya udah ku korbanin gitu. Justru semuanya udah kita korbanin, bahkan kita ngelawan orang tua kita, tapi cewek selingkuh. Itu Padahal bisa ngobrol. bangsat itu berarti. Iya. Oh. Gitu. Jadi kayak mau maksudnya di mana lagi jalan yang harus kau lewatin buat ini, maksudnya buat mencari cinta gitu. Cinta itu kan itu tadi aku bilang. Maksudnya bisa nggak di suatu momen kau udah punya pasangan tapi kau nggak tertarik sama caringnya orang walaupun itu lebih besar dari caringnya pasanganmu gitu loh. Care-nya dia itu nggak, walaupun care-nya si cowok lain itu ya namanya kan kompetitor kan. Iya. Pasti dia cowoknya ngasih bunga dia ngasih iPhone. Iya. Gitu kan kompetitor. Betul. Maksudnya bisa nggak? Ada persaingan. Iya, bisa nggak kayak enggak lah. Nah nggak bisa gitu loh. Jadi abang berpikir kayak Karena gitu. cewek itu lebih ke logika. Nah itulah bagusnya cewek Batak tadi. Cewek Batak nggak ke situ. Cewek Batak itu nggak ke logika dia. Tapi benar-benar misalkan nih dia pengennya ini orang, ya udah ini yang ngasih gue iPhone gitu loh. Gak bisa yang lain gitu. Cuman caranya itu tadi. Iya. Kalau cewek Batak itu jarang lah diiming-imingin misalkan nanti dikasih rumah, nggak, jarang, belum pernah dengar sih ada yang mau kayak gitu. Kalau ada yang mau juga ya bersyukur juga cowok ya gitu. Maksudnya apa guna kita nikahin cewek kayak gitu, gitu. Tapi akhir-akhir sini nih, pokoknya ke waktu-waktu inilah, akhir-akhir inilah, abang pernah nggak patah hati gara-gara kan tadi abang udahlah pengen nikah lah, udahlah kan ya, daripada gini-gini gua udah pengen nikah lah, pasti manusia semua pasti sampai gitu kan. Nah, gagal nggak bang? Pernah gagal ya? Gagal sebenarnya, banyak gagalnya juga. Nangis bang. Nggak nangis. Deketin bolu Batak itu aku sebenarnya banyak gagalnya. Karena aku lebih kayak tipikal cowok yang misalkan aku udah minta ini, dia nggak mau, ya udah gitu loh. Cuman emang raut wajahku kayak gini gitu loh. Terus sih kadang-kadang ke kelas mikirnya aku karena ditolak jadi sedih. Enggak, aku memang bisa seharian di kamar, bisa nyanyi sendiri di kamar. Kadang aku duduk di ini juga sendiri. Cuman orang menilainya, oh dia galau, oh dia ini. Sebenarnya enggak. Aku itu enggak pernah sesakit hati itu. Yang bikin aku sakit hati itu yang terakhir inilah. Iya, ceritanya itu bang. Ya ceritanya kan gini, itu tadi yang aku bilang, aku ini anaknya nggak pernah berdoa, nggak pernah gereja. Terus tiba-tiba aku putuskan lah, nggak ada jalan lagi selain aku ya udah ikut Tuhan gitu loh, ya kan? Maksudnya dalam hal apapun, bukan jodoh aja gitu loh. Mau dapat jodohnya syukur, nggak dapat juga nggak ada masalah gitu loh. Ya udah, kayak aku putuskan aja untuk rajin gereja, berdoa gitu kan. Mulai ngurang-ngurangin, pokoknya semua udah aku kurang-kurangin, nggak ada malah, nggak ada yang aku sentuh gitu loh. Nah,
Ya udah aku fokus. Namanya kita fokus mengejar jodoh kan kita bawa dalam doa dong namanya. Pasti itu. Nah itu udah aku doain. Cuman ya itu kan nggak semua doa dijawab Tuhan. Jadi itu yang Gitu. bikin abang Benar-benar sakit juga. benar-benar sakit. Cuman kayak tapi ini bagus buatku karena biasanya aku kalau sakit hati itu aku ngomel-ngomel gitu loh. Bisa aku maki-maki Tuhan aja aku maki-maki gitu loh. Manusia. Ya sifat setannya keluar gitu loh. Kalau nggak dikasih keinginannya. Tapi kayak ini aku benar-benar sakit hati seumur hidupku ke perempuan itu. Sekarang ini maksudnya kenapa sih nggak dicoba dulu gitu loh. Biasanya jangan lihat orang dari urakannya gitu. Memang aku urakan. Emang sakit sih pas momen dimana kita mau serius. Iya, Lalu si cewek ini belum bisa. belum bisa. Jadi nggak ditolak, tapi belum jawabannya belum bisa. Maksudnya kan belum bisa itu kan bisa kita jalanin. Tapi Maksudnya, aku nggak masuk dikit nih bang, nggak apa-apa nih ya. Mm-mm. Tapi kan aku pernah dengar aku sempet nyemperin gitu kan. Oh iya. Sempet nyemperin jauh-jauh Oh. kan. Dari Bogor kemana lah gitu. Mm-mm. Pokoknya jauh lah. Abang kesana. Itu gimana tuh bang? Ketika abang nyampe di sana tuh, Iya, aku tetap kepribadianku, aku tuh lebih malas banyak ngomong daripada banyak reaksi. tindakan, iya reaksi. Aku lebih anaknya aksi gitu loh. Aku paling malas bacot gitu. Sama dengan kayak kita ribut nih. Iya. Oh, nggak suka. Ya udah langsung aja di mana gitu loh. Sama kayak cewek juga, aku dekat. Ah, ngapain dekat-dekat? Langsung aja samperin lah Iya. gitu. Akhirnya ketemu. Ketemu ternyata Tidak sesuai. dia nggak seperti yang Abang kuduga. tidak Gitu. sesuai ekspektasi abang. Sifatnya Hmm. kalau cakepnya mah cakep banget tuh orang gitu. Bener-bener Tapi baru Batak tapi. baru Batak jadi lebih cakep aslinya daripada Ketika abang online ini. iya ketika aku ini mulai kenalan sama dia. Abang agak kaget juga tuh. Kaget sebenarnya. Anjing cakep juga nih cewek gitu. Kaget. Tapi di kaget itu ada nggak hal yang bikin abang kayak bisa nggak ya gua dapet? Oh justru pas ketemu itu aku langsung minder. Tadinya kan aku pede kan. Gimana sih kita kan maksudnya aku udah ibarat kata aku udah besar di kota lah. Nggak ngerendahin cewek-cewek kampung juga enggak. Cuman kalau cowok-cowok kota itu kan dia PD-nya mampus gitu. Minta ampun lah. Iyalah, gara-gara dia udah tinggal di kota, pede banget udah gitu. Nah itu, jadi aku udah pede banget lah kayak aku, ya udahlah gitu berangkat gitu. Cuman pas ketemu langsung, saya tahu gemetaran gitu. Bentar abang. Gemetar benar-benar gemetar, nggak tahu tadinya banyak pertanyaan yang udah kususun itu hilang. Tadi aku mau podcast juga sama dia udah banyak pertanyaan yang mau kususun. Seketika hilang, makan pun aku nggak nafsu. Bener-bener nggak aku makan itu makanan, aku makan sih cuman nggak habis. Tapi abang nyampein nggak? Gua kira lu gini, tapi Kalau nyampeinnya itu nyampein kayak aku nyampein gini sih sebenarnya salahku juga terlalu lebih cantik ya buru-buru. gitu ya saya. Iya kalau itu aku bilang lah. Terus aku bilang gini apa namanya? Ya aku males lah pacaran gitu. Aku mau ketemu mamamu aja lah. Aku langsung. Maksudnya aku jauh-jauh ke sini aku mau ketemuin mamamu gitu kataku gitu. Tapi orang tuanya di situ. Ya dekat-dekat situ lah orang tuanya. Tapi dia nggak satu rumah sama orang tuanya. Jadi kan aku malas ya pacaran ya kan, nggak ada ujungnya gitu loh. Maksudnya nggak besok langsung nikah juga, aku juga enggak kan. Kita harus saling tahu juga sih. Cuman maksudku, ya maksudnya aku malas lah deketin dia gitu loh. Deketin dianya itu kan nanti aja gitu loh. Karena aku udah belajar juga yang orang Batak nikah ini bukan kita yang nikah, keluarga kita yang nikah. Iya. Gitu jadi ya aku checklist itu ya udah nanti kalau udah dia kasih jalan ya udah aku yang deketin itu aku deketin orang tuanya keluarganya aja deh gitu. Oke pas ketemu dia aku minta gitu. Aku mau ketemu mamamu aja. Gitu aku minta. Cuman berbagai alasan lah ya. Kayak aku di situ mau down lah, kayak nggak bisa nih gitu. Ya udah pas momen itu aja aku ketemu dia. Gitu. Terus Jadi udah jauh-jauh aku cuma sekali momen aja. Sebenarnya ada 2 kali momen. Jadi ketemu dia itu dua kali momen aku. Jadi sekali ketemu langsung itu kayak ya udah. Biasanya aku lebih kayak tipe kalau diajak gitu loh. Biasanya temenin dulu ke sini, temenin dulu ke sana gitu. iya. Setelah yang aku bilang tadi, kita ini apa sih gitu loh. Maksudnya libatin gue deh gitu ke hidup lu. Jangan maksudnya walaupun nanti misalkan lu nggak mau jodoh sama gue ya udah tinggalin aja. Maksudnya itu bikin gua nggak galau kok. Maksudnya gua udah sering ditinggalin. Jadi Ditinggalin pas nikah. Ditinggalin. bukan ditinggalin teman juga sering juga sebenarnya.
gitu. Lebih sakit itu ketika lo nggak menghargai gue gitu loh. Maksudnya jawabannya bimbang gitu, ngambang gitu, enggak, belum bisa, yang kayak gitu-gitu bikin kita kayak apa sih gitu. Itu doang sih. Berarti itu kan itu terakhir ya bang ya. Itu yang bikin abang galau kali ya. Bener-bener. Biasanya kan aku jarang galau ya. Iya lah, masa kita galau kan? Maksudnya galau itu buat apa sih gitu. Tapi ini galaunya itu kayak galauin Tuhan aja, masa sih kok. Iya. Nggak sesempurna doa gua gitu. Maksudnya masa sih Tuhan nggak sesempurna doa yang ku ini gitu. Ya banyak lah. Ya Tuhan kan ngasih apa yang kita butuhkan. Tapi kok dengar dia si kakak ini sempat ngingatin abang makan, ibadah, berdoa. Oh iya, jadi tadinya aku masih kayak gereja tapi minum ke bar. Iya. Masih yang kayak gitu. Cuman dia nggak bilang jangan, tapi dia bilang kurangi. Jadi kurangin lah yang kayak gini gitu. Jadi itu yang bikin aku kayak wah gua kejar nih cewek gitu. Iya. Mau gimana juga Itu bentuknya. yang gua mau bilang bang, kalau bahasa-bahasa kayak gitu, mantap ini. Mau gimana juga kondisinya gua kejar nih cewek. Karena dia nggak bilang jangan, ngerti nggak? Iya. Maksudnya nanti dia kalau ngatur anaknya itu biasa kan orang jangan gini. Cut langsung. Oh iya. Tapi kan bahasa yang benar itu kalau bisa Iya. kurangin kayak gini ya gitu gini. Jadi kata kurangin itu buat aku jadi kayak wah gak ada cewek nih kayak gini gitu loh. Gue sih nggak apa-apa tapi kurangin gitu loh. Kalau kita mengurangin lama-lama kan kita jadi males menyentuh itu gitu. Itu maksud dia, jadi kayak wah gila. Akhirnya aku samperin. Tidak sesuai. Dan itu maksudnya mau dia di mana juga pasti aku samperin sih, karena memang udah itu janjiku. Maksudnya cewek yang terakhir aku kejar ya inilah gitu loh. Maksudnya aku udah berhenti ngejar. Sekarang aku udah berhenti ngejar. Bahkan nggak dapet jodoh juga aku nggak masalah sebenarnya. Sekarang ya. Sekarang Setelah belum tahu besok kayak gimana. nggak tahu besok gitu. Tapi pas abang galau inilah, sakit hati atau segala macam, kan biasanya anak kan sering dengar lagu tuh. Oh iya. Iya, sering dengar lagu. Wah pas banget nih lagu nih, kayaknya dia bikin buat gua nih. Oh iya. Ada nggak lagu Ada. yang paling bikin album berkesan biar kita setel dikit dong, spill dikit. Ada. Jadi itu tadi yang aku bilang itu. Jadi aku sebenarnya 2 kali momen ketemu dia. Pertama langsung, kedua aku ketemu lagi di kafe. Gak janjian. Bener-bener aku pulang bener-bener izin pulang sama dia, kayak aku pulang ke Bogor ya gitu. Nah terus aku nyampetin, ada suatu ketika aku jadi terlambat gitu pulang gitu. Nah aku diajak lah sama teman baruku gitu. Yaudah aku nongkrong lah di tempat Batak-Batak gitu kan. Di tempat Batak-Batak gitu kan. Tiba-tiba dia lewat di depanku, benar-benar di depanku. Jadi aku duduk di sini, dia itu benar-benar, aku ingat banget dia duduk di situ gitu sama cowok. Oh itu benar-benar, itu sebenarnya momen. Tadinya aku kayak oh ya udahlah nggak jodoh. Kayak aku kan sebenarnya menang kalah itu kan sebenarnya walaupun perjuanganku udah kerja keras tapi kalah ya itu kan sebenarnya galau, tapi nggak segalau itu. Tapi itu benar-benar susah jelasinnya kayak ngesekai gitu. Baru pertama kali aku kayak gitu. Biasanya kan kalau kita diduain nih misalkan nggak nyesek aku kayak oh gitu ya udah nggak ada masalah gitu. Kalau ini benar-benar kayak wah gila sih, nggak susah buat ngomong. Kayak aku langsung suruh temanku bayar terus aku muter balik dari sono kayak nggak mau lihat. Tapi dia ngeliat abang kan? Enggak kayaknya sih. Enggak kayaknya. Harusnya ngeliat gitu kan? Harusnya dia ngeliat, terus dia panggil kan kayak film-film India itu. Itu kan keinginanku gitu. Berarti lagu apa yang kita setel nih? Kita aja. Apa? Freshly. Aku iya itu lagu paling menggambarkan dia banget lah. Oh my god. Iya. Apa itu judulnya? Aku juga lupa, cuman kayak aku nyampe kamar itu yang kuputar itu lagunya dia gitu loh. Lagunya si Bung itu tadi. Bung Freshly inilah ya. Iya. Bung Freshly. Lagu apa bang judulnya?
apa ya judulnya ya? Ini Rasa Sukalah. Jadi aku kayak ngerasa udah kalah aja gitu. Ini lagu timur ini. Iya, lagu timur itu enak-enak, apalagi di masa-masa karantina kegalauan. Udah nggak ada yang mau memungkiri lah. Ini iklan, jadi kita tunggu bentar. Kita tunggu dulu iklan. Nanti kita ya, ting langsung lagu. Nah, ini aku nyampe kamar langsung kuputar lagu ini gitu. Karena aku tadinya suka lagu ini, cuman kayak aku nggak ngalamin gitu loh. Jadi kayak aku suka aja suaranya dia gitu. Ya lo Tapi punya. apa pertama dengar ketika kejadian itu? Bukan pertama kali dengar, emang aku suka lagu ini, ya kan? Tapi aku nggak ngalamin. Oh, jadi pas bener-bener nyesek gitu, aku puter lagu ini. Bener-bener sedih gitu loh. Ya aku kalah aja gitu loh, anjing. Pernah nggak sih kalah telak gitu loh? Kalah telak itu bukan kayak ditolak. Ngaca dong lu deketin gua, jelek muka lu. Itu bukan kalah telak ya aku gitu loh. Kayak oh ya udah. Nggak ada masalah, itu bukan kalah telak ya aku. Kalah telak itu ketika udah berjuang, udah berdoa. Iya. Maksudnya udah ikhlas juga, tapi ternyata Nggak sesuai. iya, maksudnya lu Sakit itu. jangan sama cowok gitu. Maksudnya kenapa lu nggak tolak gua aja langsung biar gua pulang? Iya. Misalnya kan udah jauh-jauh kan. Gitu. Tadinya aku udah mau nyerah gitu. Maksudnya kan iya aku mikir aku udah mau nyerah gitu loh. Nah kayaknya enggak deh. Maksudnya belum pernah aku jalanin yang kayak gini gitu. Kayaknya ngapain sih gue nyamperin sampai sana gitu. Cuman tetep aja doa aku lebih kuat. Berangkat lah. Tapi nggak apa-apa lah. Buat satu pelajaran lah ya. Cuma sakit hati emang nggak bisa dipungkiri. Iya. Sakit, ya sewaktu perjalanan aja lah. Tapi kalau denger ini pasti ingat lagi. Gak ingat lagi. Bener, ya gitu. Jadi yang bikin kuat juga gitu kan karena beta pun bahagia bukan dengalis aja gitu. Iya betul. Iya. Ini bahasanya kayak nyentuh. Iya, jadi kayak ya udahlah, maksudnya aku bisa kok bahagia tanpa bahkan sendiri orang bisa bahagia banyak gitu. Jadi udah. Tapi abang tipikal orang yang bukan bahagia sendiri. Iya, aku support. Iya. Aku tuh orangnya butuh support kalau hidup itu. Kalau kerja aku butuh support gitu. Ya itu aku apalagi kalau dia supportnya sih support sistemnya, wah gila. Kayak Bogor aku pegang kayak. Tapi ada nggak satu kegiatan atau satu kerjaan yang kan daripada murung-murung mikirin dia terus kan habis waktu ya kan ya. Iya. Yang sementara abang kerja buat ngelupain dia lah, ada aktivitas yang abang kerjain buat lupa dia ada nggak? Kalau sampai sekarang sih belum ya. Makanya aku bilang aku beda banget nih gitu loh. Padahal nggak aku pacarin. Iya. Kisah kami juga sebenarnya nggak ada gitu. Cuman momen itu tadi itu aja gitu. Maksudnya aku udah ngungkapin, ya udah aku ngungkapin gitu. Maksudnya ngambang gitu. Terus aku udah jauh juga. Maksudnya kalau memang nggak bisa ya udah temenin dulu aja aku gitu beberapa hari gitu kan. Kan aku suka nongkrong bisa kan kita jalan-jalan gitu. Sampai nanti ya udah gitu. Ternyata enggak, dia malam minggu, kebetulan malam minggu itu aku lihat depan mata aku sendiri gitu. Dan baju yang sama dan celana yang sama gitu. Anjing. Kayak aku kayak Iya, sakitnya memang udah suka lah. Makanya setiap kali di mobil juga dengan musik aku ya udah kayak keingat dia walaupun gak ada kisahnya sebenarnya kayak kok lu tega ya anjing gitu. Itu tadi bang, karena apa ya, bentuk perjuangannya udah beda, yang lakuin udah beda. Nggak pernah aku lakuin sebenarnya bukan karena aku jauh ke sana itu enggak, tapi doa yang aku sampaikan Iya, itu nggak pernah iya. aku lakuin gitu loh. Perjuangan abang dalam doa itulah. Iya. Yang kayak kok gini, nggak sesuai kan gitu. Makanya adik-adikku yang baru ketemuin di sana itu dia bilang jangan sampai abang nggak nikah ya gitu. Enggak lah kataku. Ya kalau nggak nikah berarti nggak ada jodohnya dikasih Tuhan gitu loh. Kalau nikah ya berarti ada penggantinya gitu. Pasti ada. Semua sakit kan ada obatnya. Tuh. Masa nggak ada? Cuman kita nggak nyari obatnya. Santai aja, stay cool aja tetap Iya. gitu. Tetap Harus cool. iya tetap ibadah, tetap berdoa sih aku, tetap mengucap syukur gitu. Tapi semenjak abang, kan dia si kakak itu sering ngingetin abang berdua kan. Pas abang udah, ya udahlah, udah nyerah lah, udah suka lah. Abang udah kalah nih kan. Suka lah. Tapi abang nggak lupa itu kan, maksudnya itu hal-hal positif yang
sementara abang udah lupain apa masih Tetep ku ingat sih, apalagi dianya. Dia kan suka makan sayur. iya. Pas ngeliat makan sayur, weh, ingat dia gitu. Dia kan agak gendut dikit, Iya. tiap kali ngeliat orang gendut, weh, itu. Ini Sampai Bang Kiki kan, ada. Ku chat, bang ada yang cakep nih gitu. Cuman kayak capek, ngerti gak? Iya. Ah, males gua, gitu. itu ada aja momen kayak gitu pasti. Jadi kayak, iya jawab seadanya aja. Dia tanya pertama kali di sini apa segala macam, ya aku jawab seadanya ya kayak, ah udah, gitu. Nggak tukeran kontak juga, aku kayak ya udah. Niatku kesini gereja bukan nyari jodoh gitu. Itulah teman-teman. Jadi nantilah satu saat, satu momen, satu titik pasti kayak gini. Iya. Yang masih muda kayak gue nih lah. Jadi dewasa itu sebenarnya itu, maksudnya ketika sakit itu membuatmu itu tetap bersyukur gitu. Itu sebenarnya dewasa itu. Kalau orang sakit dia pasti ngeluh, ya kan? Iya. Kenapa terus, ya kan? Berarti nggak dewasa dia. Jadi dewasa itu bukan umur kan. Tapi ketika dia jatuh, dia tetap ceria gitu, tetap semangat, tetap Dia nggak pengen. iya tetap orang. bersyukur gitu. Itu dewasa, dewasa banget nih orang gitu. Nah, Tetap tenang, chill, cool. cool. Nah ini Pak, biasanya di ujung-ujung ini ada abang punya prinsip nggak yang abang pegang selama ini, entah dalam urusan hidup lah, cinta, hidup, ataupun pekerjaan. Ini abang bisa bagi share buat teman-teman yang lagi nonton, kayak motivasi lah buat mereka lah. Buat apa lah? Buat anak-anak muda lah ya. Anak muda. Orang-orang tua. Kameramen kayak- juga muda Bang. Iya makanya ini buat anak-anak muda lah, adik-adik yang ini ya, maksudnya yang seumuran kita lah. Kan banyak senior-senior juga yang udah sukses gitu. Iya. Yang seumuran-seumuran kita aja lah ya. Iya. Maksudku itu ya itu tadi. Maksudnya jangan ada yang ngentiin langkahmu. Kalau aku lebih kayak yang aku bilang, jangan terlalu banyak bacot. Gas aja gitu loh. Gas aja, maksudnya resikonya apapun, ya udah. Karena kalau kita kerja itu, yang pertama kita pikirin itu, apalagi di bisnis nih misalkan, di bisnis yang pertama kali kita hitung itu adalah rugi sebenarnya, bukan untung. Iya. Nah, sama kayak di dunia kita itu, yang pertama kali kita pikirin itu adalah resikonya. Jadi kalau kita berani ngambil resiko itu, pasti jadi kok gitu. Resiko itu yang kita pikirin. Kayak aku nih berangkat, kan aku udah tahu resikonya. Bakal kalah kan, itu resikonya kan. Aku menang kan itu keuntungan gitu. Resikonya aku udah paham, makanya aku berangkat. Kalau aku nggak ambil resiko itu, nggak mungkin aku berangkat. Itu. Jadi apapun resikonya gas aja terus gitu. Siapa yang ngalang-ngalangin, mau dia siapapun, gas aja gitu. Sama kayak kita kejuaraan tinju lah. Misalkan kita temenan, ya kalau pialanya memang harus aku yang dapetin, ya aku nggak, maksudnya nggak inilah, nggak mau tahu mau mukulin siapapun. Namanya kan ini pertandingan tinju. Iya. Jadi kalau memang itu targetnya, ya sikat. Dan siapapun di depan itu, Iya. gitu loh. Itu aja sih, tetap masih semangat aja gitu. Jadi teman-teman jangan berhenti melangkah lah. Iya. Dan kita punya moto Bang. Apa tuh? Kita punya moto nih di Awareness, kita punya moto. Apa tuh? Motonya itu never die, never lose. Artinya itu nggak pernah mati, nggak pernah kalah. Oh iya. Tetap gas aja. Never die, never lose. Never die, Iya. never lose. Iya itu bagus tuh, sama berarti moto kita. Moto Aku juga kita. mau tahu gitu, jangan terlalu baik bacot, gas aja. Gas aja. Gitu. Tuh, jadi teman-teman, itulah cerita singkat dari abang kita ini. Dan yang buat muda-muda tadi udah ada motivasi buat teman-teman, buat gua sama buat teman-teman kru-kru di belakang juga, buat Iya, kameramen. dulu banyak banget yang tukang masak. Jadi gitulah. Jam segini Nanti bang. kita bakal ada juga di episode 2. Yang nonton jangan lupa share ya. Iya. Ataupun yang mungkin yang nonton Share ke mantan. mantan abang juga, kalau ada yang nonton, mohon maaf. Mungkin agak terlanjur atau gimana, menyinggung juga. Atau kakak mau like juga, komen juga, Iya. terserah. Kalau kakak share juga kita bersyukur. Dan bang, makasih Oke. banyak udah mau share barang kita di episode Dapur Awareness ini. Makasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share. See you.